وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي الأمين. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. Kaum muslimin dan muslimat, al-hadirin wal hadirat, saudara-saudari rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bisa duduk bersama di majelis yang mulia ini, tempat yang paling mulia, rumah Allah Subhanahu wa taala. Kita berada di tengah-tengah kaum muslimin yang semoga senantiasa diberikan Allah taufik, rahmat dan kasih sayangnya, dan semoga keberadaan kita di majelis ini menambah catatan kebaikan kita di sisinya. Salawat serta salam semoga senantiasa pula kita ucapkan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwah fillah rahimakumullah, kita lanjutkan pembahasan tentang petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam pendidikan anak-anak kita. Di antara pembahasan kita malam ini adalah tentang sikap adil terhadap anak-anak kita, yaitu al-adlu bainal aulad, di mana kita dituntut bisa berlaku adil terhadap hak-hak mereka, ya, sebagaimana di dalam agama kita ini disuruh kita untuk berlaku adil secara umum. Allah katakan, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Allah menyuruh kita untuk berbuat adil, berbuat ihsan, berbuat baik, ya. Dan semua itu adalah perintah agama. Allah juga katakan dalam ayat yang lain, ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qisti. Kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang yang mampu berusaha untuk selalu berbuat adil. Ikhwah fillah rahimahullah, kita tahu bahwa anak-anak kita walaupun mereka usianya masih kecil, tetapi rasanya sudah tumbuh. Ya. Mereka walaupun usianya masih kecil, tapi rasa bahwa dia ingin diperlakukan sama, ya, mendapatkan perlakuan yang adil dari sang ayah atau orang tua secara umum, baik bunda ataupun ayah, itu sudah dirasakan olehnya. Nah, Islam menyuruh kita untuk bisa berbuat adil di dalam pemberian khususnya, di dalam sikap, di dalam kasih sayang. Bukan hanya sekedar pemberian. Adil bukan berarti selalu sama. Perlu diingat itu. Adil bukan berarti selalu sama jumlahnya. Nah, ikhwah fillah rahimakumullah, kalau ada yang bertanya, adakah misalnya beberapa kasus terjadi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang sikap yang seperti ini? Ada. Ya, di mana di dalam sebuah hadis diceritakan dari Nu'man ibn Bashir radhiyallahu taala anna abahu ata bihi ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anna abahu ata bi ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nu'man menceritakan, ya, bapaknya membawa dia ke orang tuanya. Faqala inni nahaltu ibni hadza ghulaman. Dia menceritakan ke Nabi SAW bahwa aku memberikan anakku ini pemberian. Nah, artinya ingin diberikan sesuatu.
Apa kata Nabi SAW? Akulla waladika nahalta mithla. Apakah semua anakmu kamu berikan seperti kau berikan kepada dia? Ini menunjukkan perhatian Nabi SAW agar sikap kita di dalam pemberian itu tidak melebihkan satu orang anak yang lebih kita cintai, kemudian yang lain tidak. Faqala la, qala farji'hu. Maka kemudian Nabi SAW, kalau begitu kembalikan. Sudah, kamu enggak berlaku adil. Yang dikasih hadiah satu orang, yang lain tidak dikasih. Ini tidak sikap yang tidak bijak dari orang tua. Anaknya masih kecil, iya, tapi dia sudah merasakan betapa dia dapat, kok saya tidak. Itu sudah dirasakan oleh dia. Nah, di dalam riwayat yang lain bahwa Imam Muslim misalnya, akulla banika nahalta, qala la, qala farduthu. Apakah semua anakmu kamu berikan seperti kamu berikan kepadanya? Tidak, maka kembalikan. Tak sah. Artinya tidak boleh kamu bersikap seperti itu. Dalam riwayat Muslim yang lain, afa'alta hadza biwaladika kullihim. Apakah engkau berlakukan ini semua kepada seluruh anakmu? Tidak, kata dia. Qala la, qala ittaqullah. Bertakwalah engkau kepada Allah, wa'dilu fi auladikum. Maka hendaklah engkau bisa berbuat adil pada anak-anakmu. Dalam riwayat lain, qala ya Bashir, alaka waladun siwa hadha? Apakah engkau punya anak selain dia? Qala na'am. Qala akulluhum wahabta lahu mithla hadha? Apakah engkau berikan semuanya seperti engkau berikan ini kepadanya? Qala la, qala fala tushhidni idzan fa inni la ashhadu ala jur. Kalau begitu kata Nabi, jangan minta aku sebagai saksi atas pemberian itu. Aku tidak mau menjadi saksi atas sesuatu perbuatan yang buruk. Nabi nggak mau. Nah, sikap dia tidak memberikan kepada semua anak itu dianggap perbuatan buruk oleh Nabi SAW. Ya. Artinya itu sikap yang salah. Bila satu anak, misal 3 anak kita, yang besar dikasih 2, 3 tidak misalnya, dan adiknya lihat. Tapi yang penting yang kita katakan tadi bahwa adil bukan berarti sama dalam pemberian. Ya, ini misalnya kebutuhannya apa? Misalnya dia kalau yang satu misalnya SMA gitu, kebutuhannya apa? Nih, awal tahun sekolah misalnya kan, kamu butuhnya apa nak? Kasih. Kamu butuhnya apa? Nah, adapun mungkin perbedaan harga, yaitu sesuai dengan kebutuhannya. Nah, ikhwafillah rahimakumullah. Nah, oleh karena itu Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu menyebutkan, sawu baina auladikum fil atiyah. Samakan antara anak-anak kalian dalam pemberian. Sawu, samakan, ratakan. Dalam artian yang ini dapat, ini juga ada. Itu maksudnya. Kalau diberi satu, beri semuanya. Jangan satu diberi, yang lain tidak. Itu akan menyisakan luka di hatinya. Dan Islam memberikan perhatian agar kita bisa berlaku adil dalam pemberian terhadap anak-anak kita. Termasuk di dalam sikap. Misalnya yang satu disambut, yang satu tidak. Ini juga tidak dibenarkan dalam agama kita. Ya. Yang satu diberikan kasih sayang, yang satu tidak. Misalnya dalam bab ini ada sebuah kisah Aqra' ibnu Habis, ya kan? Ya. Ini kisah yang tentu lebih kepada sikap. Ini masuk ke pembahasan yang kedua nantinya. Ada seorang sahabat ketika anak laki-lakinya datang, disambutnya bahagia, ceria, ditampakkan bahwa dia senang. Tapi bila mana anak perempuannya datang, dia diam. Artinya tidak menyambut seperti mana dia menyambut anak
Laki-laki tadi ditegur Pak oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ditegur oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Itu bukan pemberian, tapi adalah sikap yang ditunjukkan. Sikap saja ditegur oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Ketika kita tidak memberikan perhatian, sambutan yang sama, maka ditegur oleh Nabi karena sebuah kesalahan. Coba saja anak-anak kita kan, yang satu digendong, yang satu minta gendong juga kan, pasti. Maka digendong juga, diberikan haknya. Yang satu diberikan ciuman pagi hari sebelum dia berangkat sekolah, yang satu juga dicium. Mungkin dia tidak akan nuntut, tapi dia menyimpan. Dia menyimpan. Maka oleh karena itu, ikhwafillah, yang satu disambut dengan senyuman, dengan kehangatan, dengan sifat yang ceria, maka yang lain juga demikian. Dan ketahuilah bahwa setiap anak memiliki kelebihan dan kekurangan. Tidak sama. Walaupun ayah ibunya sama, Bang. Anak tidak akan ada yang sama. Dari sisi sifat, karakter, bawaan, memiliki, dia tumbuh dengan karakter masing-masing. Walaupun pola kita di rumah sama. Bahkan biasa kehidupan di rumah yang dimakan hampir sama. Seperti apa dulu kita memberikan makan kepada abangnya, begitu juga kita berikan kepada adiknya. Tapi anak itu tumbuh dengan fitrahnya masing-masing, dengan pembawaannya masing-masing. Ini tugas kita. Makanya dalam pendidikan itu dibahas namanya al-furuq fardiyah. Seorang guru harus faham al-furuq al-fardiyah itu, perbedaan masing-masing anak. Ini guru harus paham. Kalau nggak paham, dikeluarkan guru nih, gagalin. Bahwa kesuksesan itu tidak selalu, ya, keberhasilan itu tidak selalu ada pada anak-anak yang juara hari ini, anak-anak yang hebat hari ini, yang bisa menjawab pertanyaan hari ini. Tidak selalu. Dia memiliki kelebihan yang tidak dimiliki oleh orang yang pintar. Dan ketika dia memberikan sesuatu yang tidak ada pada orang, mesti diberikan penghargaan kepadanya. Dan ini harus membutuhkan ilmu dari kita bersama. Ya, Imam Syafi'i itu terjadi, muridnya banyak, dan murid-murid yang hebatnya juga banyak. Ada satu orang murid sampai 40 kali Imam Syafi'i itu mengulang, ndak juga masuk, ndak juga paham. 40 kali. Kata Imam Syafi'i, kalau begitu kamu nanti cari waktu tambahan dengan saya. Kalau bahasa kini kau kayak peripat lah, belajar sama beliau aja. Begitu sabarnya Imam Syafi'i. Setelah peripat, bahasa kita, duduk bersama gurunya, dia aja nggak ada murid yang lain pun ndak paham. Apa kata Imam Syafi'i? Andaikan ilmu itu seperti makanan, saya akan suapkan makan ini ke mulutmu. Tapi apa kata Imam Syafi'i? Mintalah kepada yang punya ilmu. Kamu minta sama Allah agar Allah mudahkan kamu dalam belajar dan menuntut ilmu. Apakah Imam Syafi'i mencela murid yang 40 kali udah capek saya mau ngulang-ulang, enggak juga paham kamu gitu? Udah balik aja lah kamu. Enggak. Tapi dengan kesabaran sang guru dan keikhlasan dia membersamai murid yang seperti tadi itu, ternyata itulah murid yang mengembangkan mazhab Syafi'i. Siapa yang nyangka dia? Ketika Al-Imam Al-Bukhari di depan kawan-kawannya, semua orang menghafal hadis, menulis. Dan Al-Imam Al-Bukhari kecil itu biasa menulisnya. Ketika Imam Bukhari kecil ditanya oleh kawan-kawannya, kata kawan-kawannya, sudah berapa hadis kamu hafal? Katanya ada baru 2 hadis. Diketawakan oleh kawan-kawan yang lain. Guru
yang tahu dengan al-furuq al-fardiyah. Apa tak guru ke guru beliau? Jangan ketawakan beliau hari ini, karena bisa jadi satu hari nanti dia akan menertawakan kalian. Siapa yang sangka Al-Imam Al-Bukhari, Al-Imam Al-Muhaddithin, kitab yang ditulis min afdal kitab ba'da kitabillah, itu ijma' ahlus sunnah wal jamaah ulama. Bayangkan. Dan itu sempat dulu ditawarkan oleh kawan-kawan yang sebayanya karena bentuk ilmu. Makanya kelambanan anak, misalnya lambat dia hari ini memahami, ya kan? Kalau kita tanya misalnya anak kita berapa nak, sekian baru ya sabar. Asal dia sudah mau berusaha, bersungguh-sungguh, beristiad, itu hasil yang diperolehnya, terima. Besarkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kita ini istijal, kurang sabar, ya kan? Baru masuk sebulan anak tuh nampak aja kalau bisa Al-Quran itu hafal, ilmu itu udah paham semuanya, kurang sabar gitu, kurang sabar. Ikhwafillah. Makanya besarkan syukur kepada Allah apa yang ada pada anak kita. Besarkan syukur kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala agar kita bisa melihat apa yang ada samanya itu adalah sesuatu yang nikmat yang luar biasa. Jangan pernah kita bandingkan dia dengan orang lain. Tahu tentang prestasi anak orang boleh, tapi jangan pernah sebut nama orang itu di depan dia. Atau kalau sebagai hanya motivasi, insya Allah abang juga bisa seperti dia. Kalau bahasa kita itu nggak apa-apa. Tapi kalau kok bisa dia lebih pintar dari kamu gitu, tuh anaknya bilang kan ayah opaknya kan, ke itunya ke kawak kan, ya kan? Saya ini anak siapa ayahnya kan? Ayah opak dan ayahnya mungkin lebih pintar dari ayahnya, mungkin bisa jadi kayak gitu. Tapi kemudian kita mesti, abang bisa seperti dia, insya Allah. Kesempatan kita sama anak, minta sama Allah, motivasi itu boleh. Tapi jangan pernah diukur, direndahkan dia karena prestasi orang lain. Itu sama kita membunuh ya, dan menguburkan ya semangat dia, mematikan semangat dia. Ikhwafillah. Itu dari sisi apa tadi? Al-adlu ya. Dan baik itu di dalam pemberian dan juga dalam sikap. Tadi ada dua kisah di zaman Rasulullah SAW terkait dengan pemberian, yang kemudian terkait juga dengan sikap. Nabi menegur kedua-duanya. Nabi menegur kedua-duanya, dan Nabi tidak mau menjadi saksi atas pemberian yang satu, dan Nabi SAW tegur yang satu ini karena tidak menyambut anak perempuannya, hanya menyambut anak laki-lakinya. Tapi kita masuk pembahasan berikutnya. Di antara konsep Islam adalah al-hilmu wa rifqu bihim, yaitu berlemah lembut dan berkasih sayang. Ini konsep Islam. Coba Nabi SAW, mana yang lebih banyak di dalam berdakwah ini, mencelah kah, mencaci maki kah, atau dia sikapnya lemah lembut dan penuh kasih sayang? Tentu kita sepakat semuanya bahwa konsep dakwah Nabi SAW penuh dengan kelemah lembutan dan dihiasi dengan kasih sayang. Dan itulah yang diterapkan Rasulullah SAW di dalam pendidikan generasi awal umat ini. Bukan hanya dengan para sahabat, tetapi dengan anak-anak para sahabat. Sikap Nabi SAW sangat jelas, apalagi kepada anak dan cucu beliau. Sangat lembut dan penuh dengan kasih sayang. Sampai Nabi SAW ya, diceritakan oleh Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW qabbal al-Hasan ibn Ali, ketika itu dia mencium cucunya. Mencium cucu ini di depan salah seorang sahabat namanya Al-Aqra ibn Habis. Apa namanya? Aqra. Ini mungkin kalimat ini akan terus terulang nih. Sahabat Al-Aqra ibnu Habis.
ya, At-Tamimi. Dia sedang duduk. Naam. Faqala al-Aqra, dia berkata kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Inna li 'asratan minal walad. Ma qabbaltu ahadan minhum." Aku punya 10 orang anak tapi satu pun tak pernah aku cium. Dia merasa kalau ayah yang ya, dia merasa ayah yang hebat gitu. 10 anak tapi tidak pernah satu pun aku cium dia, katanya. Ketika melihat Rasulullah SAW mencium Hasan. Fa nazara ilaihi Rasulullah SAW. Lalu Nabi melihat kepadanya. Dia mengira sikap itu benar. Dan dia kira sikap itu adalah tepat. Maka Nabi SAW melihat kepada Aqra, man la yarham la yurham. Yang tidak pandai berkasih sayang tidak akan disayangi. Artinya bila mana kita tidak memiliki rasa kasih sayang, maka tidak akan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu di zaman dia menjadi khalifah, bermain dengan anak, ya kan? Kemudian salah seorang yang akan diangkat oleh beliau menjadi menduduki satu jabatan, akan dilantik beliau. Tapi sebelum dilantik, bahasanya dia harus menghadap Umar dulu. Ketika melihat Umar bermain dengan anak-anak, dia melihat heran. Kalau Umar kan disebut nama Umar itu kan, Masya Allah Umar. Jangankan manusia, setan takut kepadanya. Tapi kok bisa Umar main dengan anak-anak? Umar melihat gelagat dia ini, bertanya, apakah kau tidak punya anak? Kata beliau, saya punya anak, tapi saya tidak pernah ya seperti ini kepada anak saya. Kata Umar, balik, tak jadi dilantik. Pulang kamu. Enggak cocok kamu jadi pemimpin. Kenapa? Kepada anak kandung sendiri yang merupakan darah dagingnya tidak pandai kasih sayang, apalagi kepada rakyat kamu. Sudah pulang, batal pelantikan. Ya kan? Ya. Jadi makanya kalau bisa mencalon-calon nanti itu tengok macam mana kayak keluarga. Ya. Dan harus menjadi kita perhatian ini. Nah, karena itu Rasulullah SAW berkata kepada Aisyah tentang berlemah lembut dan kasih sayang ini, ya Aisyah, innallaha rafiqun yuhibbur rifqa. Ya. Rafiq dan mencintai kelemah lembutan. Ya. Al-hilim, ar-rifq, penuh dengan kasih sayang. Bayangkan. Jadi Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi, wa yu'ti 'ala rifqi ma la yu'ti 'ala al-unfi. Allah akan berikan kepada orang yang berkasih sayang, ya, berlemah lembut, kepada apa yang tidak diberikan kepada orang yang bersikap kasar dan keras. Nah. Makanya ini juga konsep untuk kita dalam, ya marah ya boleh, tapi mesti ada kalimat yang keluar ini tidak kalimat-kalimat yang kasar, kalimat yang kasar. Dan saya juga heran terkadang di beberapa lembaga pendidikan gitu terjadi ketika diceritakan gurunya, naudzubillah, gitu. nggak tahu dia apa nggak bahagia dulunya, nggak tahu juga gitu, kasar ngomong. Ini udah pendidikan zaman ya tanpa panduan gitu ya. Sekarang kita mendidik dengan lemah lembut dan kasih sayang. Mendidik dengan lemah lembut, jangan mendidik dengan kasar. Nah, Ustaz, anak pendidik harian nakal, ya tegakkan hukuman. Kalau pendidikan tanpa hukuman nggak akan berjalan. Jelas ya? Saya bukan berarti tidak setuju dengan hukuman, sangat setuju dengan hukuman. Tapi di dalam berinteraksi dengan anak itu tidak bisa dengan kasar, tidak bisa dengan cara lisan yang tidak baik. Sampaikan. Kalau ada aturan, jelaskan aturannya seperti ini. Kalau dia melanggar, kasih hukuman.
Tapi harus fair juga. Kalau dia mendapatkan prestasi, kasih reward. Itu fair dalam pendidikan. Akan lebih disegani guru yang lemah lembut, yang penuh dengan kasih sayang, daripada guru yang marah-marah, yang tak jelas. Ya. Saya sering sampaikan, ilmu-ilmu yang kita ajarkan kepada murid-murid kita, mungkin tak banyak mereka ingat, Pak. Tak banyak mereka ingat. Ada mungkin, tapi tak banyak yang mereka ingat setelah sekian tahun lamanya. Tetapi yang tak akan pernah dilupakan oleh murid apa? Sikap dan perilaku kita kepada, tak akan pernah diluput. Ada cukup nela cik dulu di pondok kan kena cubit, terkadang tak cubit, pasti terkadang. Kau ustaz kau dulu mencubit siko ini, terkadang. Tapi apa yang diajarkannya dulu tak ingat lah. Begitulah, bahwa ilmu mungkin dilupakan, tapi bagaimana orang memperlakukan kita sulit dilupakan. Begitulah kita, maka jadikan kita kalau sebagai guru hendaklah menanam nilai-nilai kebaikan dengan penuh kasih sayang. Itu. Ya, saya masih ingat beberapa kali kena hukum, itu masih ingat. Ya, sudah 30 tahun yang lewat, masih ingat. Sekali dengan jumpa dengan ustaz itu, Masya Allah, kau ustaz kedul, terkadang dikumpulkan tengah malam, semua dia tempeleng. Karena masih ingat. Tapi apa dulu yang disampaikan di kelas, sekarang tak ingat lagi. Begitulah. Maka oleh karenanya, kita harus berlaku lemah lembut dan penuh kasih sayang. Kata Nabi SAW, fa inna rifqa lam yakun fi syai'in qad illa zana. Tidaklah kelemah lembutan itu ada pada sesuatu kecuali akan indah. Dan tidaklah dicabut kelembutan pada sesuatu kecuali akan hancur. Tidak ada sesuatu yang di situ dilakukan dengan cara lemah lembut, dengan baik-baik, maka kecuali akan indah. Tetapi bila mana telah dicabut kelemah lembutan, maka di situ akan terjadi kehancuran. Oleh itu Nabi mengatakan, man yuhramur rifqa yuhramul khaira kullah. Yang diharamkan kelemah lembutan padanya, artinya tidak mampu berlemah lembut, maka berarti dia tidak mendapatkan kebaikan sama sekali. Artinya apa? Kelemah lembutan itu ada padanya kebaikan. Sikap yang lembut tapi tegas. Lembut tapi tegas. Ada ketegasan. Ya. Bukan kasar, bukan lisan yang selalu menyakiti hati. Sikap, bicara sama anak. Kita ingin dihargai orang, pun anak-anak kita ingin dihargai. Kita sebagai guru ingin dihormati, dia sebagai murid juga. Makanya adab itu adalah sebuah keniscayaan bagi seorang murid. Tidak ada pilihan. Dan guru juga harus memiliki adab sebelum mengajarkan. Gak bisa. Kalian harus beradab, ngomong harus lembut, ngomong. Tapi dia sendiri tidak menunjukkan yang seperti yang disampaikan. Ini oleh karena itu, lemah lembut, penuh kasih sayang itu adalah tuntutan syariat kita. Lemah lembut, ya. Maka sudahlah pendidikan dengan kasar-kasar, dengan pola-pola yang tidak berpandu itu tinggalkan sudah. Baik itu di rumah kita maupun di lembaga-lembaga pendidikan. Enggak akan ada kebaikan, kata Nabi, bila mana dicabut kelemah lembutan pada sesuatu kecuali satu itu akan hancur. Tegas, lembut dan tegas, itu yang diminta. Nabi orang yang paling lembut. Tapi bila mana ya, agama ini diusik, maka dia menjadi orang yang paling pertama akan belanya. Begitu juga dengan para sahabat. Sama dengan anak-anak, dibangun kelemah lembutan, kedekatan, ya, kemudian
bila salah diberikan hukuman sesuai dengan kesalahan. Ini yang sering saya sampaikan di pondok-pondok ketika bertemu dengan para guru, jangan lagi dibuat hukuman salah satu kena semua. Nah, itu kan dulu salah satu kena semua. Satu yang tidur di kelas semua kena push up. Satu yang lambat ke masjid atau bangkit salat subuh, ya, atau satu yang tidur ketika salat subuh, pulang subuh semuanya kena lecut. Tidak adil. Ini salah besar dalam pendidikan. Walaupun dia mengira tujuannya agar semuanya disiplin, tapi orang yang disiplin dia akan mengatakan, apa artinya saya menjadi orang yang berdisiplin? Apa artinya dia? Artinya bila mana dia telah berusaha menjadi orang yang disiplin, kok tidak dihargai? Kok dia kena juga? Sementara yang salah dia, apa salah saya? Ya. Maka wajar ada sebagian orang hari ini tak menerima, ya wajar. Kalau dulu kita takut di pondok, takut semua kena yang kamar ini misalnya yang tidak teratur, yang satu bersih apa, semuanya kena. Nah, itu tidak lagi konsep seperti itu. Salah satu kena semua hendak. Ya. Yang melanggar satu kena hukum semua, itu tidak adil. Anak kita begitu juga. Di dalam rumah misalnya siapa yang salah, ya, diberikan hukuman ketidakdisiplinannya, jangan semuanya kena. Ikhwafillah rahimakumullah. Nah, kemudian di antara pembahasan yang lain adalah tentang ar-rahmah bil aulad. Ya, al-hilm tadi lemah lembut, ya, kemudian rifq kasih sayang, kemudian ar-rahmah, ya, lemah lembut dan kasih sayang. Ar-rahmah bil aulad di sini, wa innaka la'ala khuluqin azim, may yuhramul rifq wa yuhramul khair kullu man la yarham la yurham. Ini sama ya tentang sikap lemah lembut, kemudian santun, kemudian kita penuh dengan kasih sayang. Ini semua harus ada dalam unsur pendidikan kita. Ikhwafillah, anak salah pastilah ada, marah kita iya, tapi terkadang coba kita lihat ketika misalnya ya, tumpah air, kemudian pecah gelas, ya kan, pecah gelas, tumpah air, tumpah makanan, terus apa yang mau apakah kembali dengan bahasa ucap bla 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 bla, kembali ke air yang tumpah? Enggak kembali juga, nggak bisa. Akhirnya kita capek sendiri, akhirnya kita lelah sendiri karena emosi yang memuncak, kemudian kita akhirnya tidak bisa mengontrol diri. Berat Ustaz, iya, kita akui itu. Dari situlah kita berjuang ya untuk bisa mengontrol emosi kita, sampai Nabi SAW mengatakan laisa syadidu bisur'ah, yang kuat itu bukanlah orang yang bisa mengalahkan orang ketika bergulat, tapi alladzi yamliku nafsah, yang kuat itu yang bisa menguasai dirinya. Jadi saat kesalahan-kesalahan itu terjadi, bisa kita melihat, mengontrol, kemudian bisa bersikap yang bijak, penuh dengan kasih sayang, lemah lembut, tetap ada rahmah. Ya, saya kira bahwa semua kita, tidak ada orang yang tidak menyukai, pasti semua kita menginginkan anak yang terbaik. Makanya subhanallah, di antara pelajaran yang didapati dari kisah Nabi Yakub dan Yusuf alaihissalam, apa? Ditulis oleh salah seorang ulama bahwa setiap ayah menginginkan anaknya lebih baik dari dia, tapi belum tentu saudara menginginkan dia lebih baik daripada dia. Setiap ayah pasti menginginkan anaknya lebih baik dari dia, tapi saudara belum tentu, ya, belum tentu dia rela saudaranya lebih baik daripada dia. Itulah yang memotivasi saudaranya ya untuk membenci Nabi Yusuf alaihissalam. Yakub memang mencintai Yusuf,
Dan itu memang salah satu naluri yang memang nampak pada diri Yakub alaihissalam. Yusuf anak baik, Yusuf anak taat, dan padanya ada tanda-tanda kenabian. Sampai dia larang, ya, la taqsus ru'yaka ala ikhwatika, jangan kamu ceritakan ya mimpimu kepada saudara-saudaramu, karena dia melihat ada potensi-potensi itu. Nah, oleh karenanya ikhwafillah, tidak semua yang kita inginkan, yang kita ingin kerjakan, yang kita ingin lakukan, semua kita ceritakan. Dalam sebuah hadis disebutkan, ista'inu ala qada'i hawaijikum bil kitman, ya, bahwa untuk mewujudkan keinginan kalian itu, maka dengan cara kalian tidak menceritakannya kepada orang. Kenapa? Fa inna kulla nikmatin mahsud, bahwa setiap nikmat itu ada yang hasad. Jelas ya? Makanya kata Nabi Yakub, tidak boleh kamu ceritakan mimpi kamu ini luar biasa, nggak boleh kamu ceritakan kepada saudara kamu, takut nanti mereka berbuat sesuatu kepada kamu. Karena itulah Nabi juga mengatakan bahwa setiap apa yang kita inginkan, kita ingin lakukan, buat, jangan dibeberkan dulu kepada orang, jangan. Untuk mewujudkan keinginan kita cukup tahan dulu, rahasiakan dulu, simpan dulu. Kenapa? Karena pada setiap nikmat ada orang yang hasad. Kata Ali bin Abi Thalib, sirruka asiruka, rahasiamu itu adalah tawananmu. Sirruka asiruka, rahasiamu adalah tawanan kamu. Fa idza takallamta an sirrika sirta asirahu, bila engkau menceritakan rahasiamu, maka kamu akan menjadi tawanan rahasia. Kita punya rahasia itu tawan kita. Tapi bila mana kita ceritakan rahasia kita kepada orang, maka kita akan menjadi tawanan rahasia kita. Ya. Beda dengan harta. Semakin banyak orang yang menjaga harta itu, keselamatannya lebih utama. Kemungkinan selamat lebih besar. Semakin banyak orang yang menjaganya, peti itu, lemari itu, insya Allah akan semakin tapi rahasia. Semakin banyak orang yang dititipkan rahasia itu, rahasia kok jangan citon, ya kan? Itu rahasia jangan citon. Semakin banyak orang tahu rahasianya, semakin potensi tersebarnya semakin. Nah, itu dia, beda. Begitulah ikhwafillah. Maka oleh karenanya pandai-pandailah nyimpan rahasianya, jangan semua diceritakan kepada orang tentang nikmat-nikmat yang kita dapatkan, karena setiap nikmat itu ada yang hasad. Ma khala jasadun min hasad. Kata ahlul ilmi, tidak ada jasad yang tidak ada hasadnya. Tidak ada. Semua kita ada hasad. Wa amal karim fayukhfi. Tapi orang yang mulia bang, disimpannya, nggak ditunjukkan hasadnya. Wa amal laim fayubdi. Orang yang buruk pasti ia tampakkan hasadnya. Jangan dikira kita ini aslinya nggak ada hasad. Enggak. Semua kita potensi hasad itu ada. Tapi yang baik orangnya disimpan. Karena dia tahu hasad itu akan menghilangkan kedamaian hati. Baik, masuk waktu ya. Kita dengarkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu
أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Ikhwah fillah rahimakumullah, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam di antara metode beliau ada at-talattuf bil atfali wa idkhalis sururi alaihim, yaitu berlemah lembut, bersikap lembut dan membuat anak itu bergembira dan bahagia. Itu di antara konsep Nabi SAW. Makanya ada orang yang subhanallah yang tidak pandai berinteraksi dengan anak, kasar. Dan Nabi SAW sampai pada derajat yang sangat tinggi di dalam kesempurnaan dia di segala urusan, termasuk dalam interaksi, ya, berinteraksi dengan anak-anak. Ini ada akhlak yang agung, ikhwah fillah, akhlak yang mulia. Ya, mari kita lihat beberapa contoh-contohnya. Nah, di antara contohnya adalah tentang apa yang disampaikan, kelemah lembutan dan bermanja-manjanya Nabi SAW dengan beberapa orang-orang, beberapa anak-anak di zaman itu. Jabir bin Samurah menceritakan, "Shallaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam salatal ula, thumma kharaja ila ahli wa kharajtu ma'ah. Fastaqbalahu wildanun faja'ala yamsakh khaddai ahadahum wahidan." Dia menceritakan, aku salat bersama Rasulullah SAW. Kemudian dia keluar, ya, menuju keluarganya dan aku ikut bersamanya. Kemudian dia dihadang oleh dua anak kecil. Dan Nabi SAW ketika bertemu dengan dua anak itu, yamsah khaddai, mengusap pipi salah satu dari anak itu. Wahidan fa wahidan, diusapnya pipinya. Qala wa amma ana, di Jabir menceritakan,
famasaha khaddayya fawajadtu liyadihi bardan aurihan. Dan saya, kata Jabir, ya diusap ya kedua pipiku oleh Nabi alaihi salatu wassalam, dan aku merasakan betapa dinginnya tangan Nabi dan wanginya tangan Nabi SAW. Nah, Jabir menceritakan bagaimana dia diperlakukan oleh siapa? Nabi SAW. Di anak itu suka diusap pipinya, ya, diusap pipinya. Ini salah satu bentuk. Kemudian di antara apa yang dilakukan Nabi dengan Hasan dan Husain misalnya, seperti kisah Aqra tadi, Aqra ibnu Habis tadi, ya. Nabi mengatakan man la yarham la yurham. Ketika mendengarkan kalimat Aqra bahwa dia merasa 10 orang anak tidak pernah dia cium, dia merasa itu betul gitu. Sikap itu dia merasa benar, menunjukkan ketegasan. Tapi Nabi katakan man la yarham la yurham. Yang tidak pandai berkasih sayang tidak disayang. Ya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Hasan dan Husain, ya, wa sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu, Ibnu Umar menceritakan, huma raihanati ibra minad dunya. Dia adalah raihana, itu adalah di mana kasih sayangnya, raihan, ya, yang merupakan buah hati Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Kemudian Nabi juga mengatakan di atas mimbar, dan Hasan ya berdiri di sampingnya melihat kepada orang, mengatakan inna ibni hadza sayyid. Makanya anakku ini, maksudnya cucu dia, boleh dikatakan anak, disebut adalah seorang sayyid, pemuka. Wala'allallah yuslih bihi baina fi'atain azimatain fil minal muslimin. Aku berharap Allah menjadikan dia ini nanti akan mendamaikan dua kelompok muslim yang bertikai. Itu Hasan. Allah. Dan di antara bentuk kasih sayang Nabi, tahu kita bagaimana cucu-cucunya naik di atas punggung dan pundaknya sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu dilakukan Nabi. Itu biasa begitu. Dan itu adalah hal yang dekat dengan kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, dan ketika itu Umamah, ya, bawanya sholat, ketika berdiri digendongnya, ketika rukuk dan sujud ditaruhnya di bawah, ketika Nabi sujud dia naik ke atas punggung Nabi SAW sampai Nabi sujudnya panjang. Dan ada sahabat yang tengok apa Nabi ini lama kali sujudnya. Dan ketika selesai sholat, Nabi sampaikan, tadi cucu saya menaiki punggung, saya tidak mau ya menghentikan, lalu kemudian dia sujud lama. Ya, sampai seperti itu. Nabi SAW mendengarkan tangisan anak-anak kecil di belakang ketika dia jadi imam, padahal dia ingin sekali memanjangkan sholatnya. Tapi bila mana dia mendengarkan tangisan anak bayi, sudah Nabi memendekkan basaan sholatnya. Karena Nabi tahu tidak mau menyulitkan orang tuanya, juga tidak mau menyulitkan si anaknya. Nabi juga mengatakan kepada Hasan dan Husain, ya, Allahumma inni uhibbuhuma, ya Allah aku mencintai mereka ini berdua. Fa ahibbahuma, maka cintailah dia. Ini perlu kalimat ini, Pak. Ambil anak kita, ya Allah aku mencintai dia nih karenamu, maka cintailah dia. Cobalah. Ya. Kadang kita sungkan terkadang ya mengatakan kalimat itu. Tapi itu perlu dimulai. Perlu kita katakan, sini nak gitu, Abi belum, sini sayang. Ya. Ya Allah, aku mencintainya, maka cintailah dia. Ya.
Dan itu mesti kita ucapkan seperti Nabi mengucapkan. Nabi lakukan itu kepada cucu-cucunya. Nah, ya, seperti juga yang terjadi dengan anaknya Zainab yang kita ceritakan tadi. Ya, dan itu adalah bentuk kasih sayang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ada juga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, misalnya saudaranya Anas, saudara Anas kita tahu namanya. Nabi SAW ya ketika saudara Anas menangis sejadi-jadinya, maka dipanggil Nabi kala Abu Nughair, Abu Umair. Abu Umair itu panggilan ya untuk saudaranya ya Anas bin Malik. Maka Nabi mengatakan, ya Aba Umair, ma fa'alan Nughair. Nughair itu adalah burung kesayangannya mati, nangis dia. Nabi sapa, kenapa kamu nangis gitu? Apa yang terjadi dengan mainan kamu? Ditanya oleh Nabi SAW. Ya, ditanya oleh Nabi SAW. Ya, maka Nabi melihat dia sedih, dihibur oleh Nabi kita alaihissalam. Nah, kemudian tadi memendekkan sholatnya, bacaannya. Ya, lalu kemudian Nabi SAW memberikan anak-anak kecil sebelum orang-orang tua, karena posisinya ya, kalau dalam adabnya kan kabir-kabir, dahulukan orang tua. Tapi posisi ketika itu anak kecil ini berada di samping kanannya. Kan Nabi yuhibbut tayammun, memulai dari yang kanan. Apa kata Nabi SAW? Ya ghulam, ata'zan li an u'tiyahul asyah. Nabi izin kepada anak kecil itu, wahai anak kecil, engkau izinkan enggak aku memberikan yang lebih tua lebih dahulu? Artinya Nabi memberikan apa tuh? Nabi SAW menghargai dia gitu kan. Dia berada di, seharusnya kan awak terkadang kete boyong kau lain gitu kan. Tapi Nabi SAW mengatakan ata'zan li. Nabi tidak menganggap dia sepele. Tapi ditanya oleh Nabi SAW, diberikan ya, kedudukan yang berhaknya dia karena berada di samping kanan Nabi SAW. Tapi ada orang yang lebih tua dari dia, Nabi minta izin kepadanya. Bayangkan, ata'zan li an u'tiya haula? Qala al-ghulam, la wallahi ya Rasulullah, la usir bin nasibi minka ahad. Anak kecil ni pula ya, enggak pula mau, enggak ya Rasulullah, kebagian dia enggak ada yang baik nyornya itu pasal. Ini kasih oleh Nabi SAW. Ya kata, saya enggak mau katanya. Nabi berikan kepadanya. Itu. Dan Nabi SAW tidaklah ya. Nah, contoh yang lebih apa? Baulus sibyan fi hijri SAW. Kencing anak kecil di pangkuan Nabi SAW. Ummi Qais binti Mahsan anna atat bi ibn laha, dia bawa anaknya. Lam yakul at-ta'am ila Rasulullah SAW. Anaknya masih nyusu, ya, masih kecil, belum makan makanan gitu. Fa ajlasahu Rasulullah fi hijri. Lalu Nabi SAW taruh di pangkuannya. Fabala ala thawbi. Lalu dia kencing di atas baju Nabi SAW. Fada'a bima'in fanadahahu ulam yaghsil. Lalu kemudian dia minta air tapi dia tidak mencucinya. Ini kan bayi yang masih kecil dan masih menyusui. Dan masih banyak kisah-kisah lain yang menunjukkan kasih sayangnya Rasulullah SAW. Bentuk perhatian, kelemah lembutan, dan sikap adil, itu semua ada dalam kehidupan Nabi kita SAW. Tinggal kita sebagai orang tua, ayah atau ibunya, mesti kita memperlakukan anak kita seperti ya berusaha Nabi memperlakukan anak di masa itu. Ya, bukan hanya orang tua, tetapi guru juga demikian, mampu berlemah lembut, bisa belajar untuk bisa bersikap bijak, penuh kasih sayang, perhatian kepada murid-murid. Bangun kedekatan dengan kelemah lembutan, bukan dengan cara yang kasar dan keras. Tak ada ugi dong kalau lembut. Tapi kalau sikap kasar banyak uginya. Ya.
banyak ruginya. Dan Nabi mengatakan itu, tidaklah ada pada sesuatu itu kelemah lembutan kecuali akan indah. Tapi bila mana dicabut kelemah lembutan, kecuali akan binasa, akan hancur. Baik. Insyaallah ini kita akan masuk pembahasan berikutnya tentang musahabatu fil bulugh ba'dal bulugh. Bagaimana cara kita berinteraksi dengan anak setelah dia masuk fase dewasa. Apa bahasa kita dan bagaimana sikap kita? Insyaallah akan kita bahas nanti pada pertemuan berikut. Dan itu ada kisah-kisah seperti kisah Ibrahim, kisah Luqman Al-Hakim kepada putranya, dan insyaallah akan kita bahas hikmah dan pelajarannya. Ya, karena secara umum anak-anak yang sudah menginjak dewasa, polanya adalah diajak dia untuk berdialog, diajak. Sudah masuk fase balik, tanyakan pendapatnya. Ya, seperti mana dulu Ibrahim menanyakan Ismail di saat dia mimpi menyembelihnya. Fanzur madza tara. Ini konsep lahir kalau anak sudah mulai dewasa, maka diajak dia untuk berdiskusi, berdialog, untuk memberikan pendapat. Itulah konsep Islam. Oke, insyaallah kita bahas lebih detail pada pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baba TV Sunnah, belajar agama